Ya sudah lah ya, mari kita bikin saja review singkat buku The Good Enough Job oleh The Good Enough Job oleh Simon Stolzow. Merebut kembali kehidupan dari pekerjaan. Kita akan membagi video ini dengan 3 bagian. Pertama, informasi umum dari buku. Judulnya The Good Enough Job. Penulisnya Simon Stolzow, penerbitnya PT Alex Media Komputindo, kayaknya anak usaha dari Kompas Gramedia ya. Penerjemahnya deh, ini kan sebenarnya buku Inggris, kita cari penerjemah siapa. Penerjemah. Loh, mana penerjemahnya ini? Diterjemahan Indonesia oleh Sekar Rahmadila. Hai, selamat ya, bagus buku Anda. Editor Selina Anastasia, penata letak Matizi, desainer sampul Gayatri Pedewanti. Kalau ada yang kenal, kan, teman kalian hebat. Diterbitkan pertama kali pada tahun 2025 oleh penerbit Alex Media Komputindo. Dan ya, begitulah seterusnya ya. Oh, dimensinya. Dimensi bukunya itu 200. Oh, ada jumlah halamannya juga, 220 halaman isi plus 28 pembukaan ya, kayak daftar isi, pengantar, pujian-pujian bla bla bla. Lalu ukuran kertasnya adalah 14 kali 21 cm. Nah, itu informasi umumnya. Sekarang bagaimana kalau informasi khususnya setelah saya membaca buku ini membahas tentang apa dan kata penulisnya sendiri ya. Kalau kata penulisnya sendiri, si Simon Stolzow bilang bahwa buku ini berisi 9 cerita tentang orang-orang dan hubungannya terhadap pekerjaan. Nah, di sekitar 9 cerita ini, dia membawa banyak narasi yang saya rasa menarik bagi dunia yang makin lama makin melekatkan manusia dengan pekerjaannya. Kapan terakhir kali kalian melihat orang dan bertanya yang lain selain pekerjaannya? Pasti orang itu dianggap kok sudah jadi orang kalau dia bekerja. Dan itulah yang mewakili dia. Kalau ada dulu hanya laki-laki, sekarang perempuan sekalipun ada yang dipandang harus bekerja, harus melekat manusia dengan pekerjaannya. Saya pernah bertanya pada beberapa siswa saya, apakah kalian sepakat bahwa manusia itu diciptakan untuk bekerja? Ada yang sepakat, ada yang tidak. Tapi jawaban yang benar kan, sebenarnya kita diciptakan untuk beribadah. Subhanallah. Oke. Jadi ada 9 judul ini sesuai yang dikatakan oleh penulisnya ya. Di daftar isi ada untuk apa yang sepadan, agama kerjaisme, kecintaan terhadap pekerjaan, kehilangan diri sendiri, hubungan dalam pekerjaan, di luar jam kerja, kerja keras lalu pulang. Kerja keras lalu pulang, itu judul ke-7. Judul ke-8, permainan status, dan judul ke-9, dunia dengan lebih sedikit pekerjaan. Ada epilognya juga, tapi itu 9 inti yang awal. Nah, isi dari buku ini menawarkan sebuah narasi yang menarik menurut saya, bahwa dimana sebaiknya manusia itu jangan dipandang dari pekerjaannya saja. Pause. Saya bingung mau ngomong apa. Oke, lanjut. Nah, jadi sepanjang perjalanan saya membaca buku ini, awalnya saya kira akan tertarik kepada teori-teori yang dibawa, konsep-konsep yang diceritakan. Tapi yang paling saya suka dari buku ini adalah sebuah sentuhan yang sangat humanis terhadap manusia dan pekerjaan. Ini kan buku non fiksi sebenarnya ya, dimana seharusnya lebih banyak teori, lebih banyak konsep-konsep, tapi ini dijalin dengan cerita yang sangat bagus. Itu yang saya kagum sih, orang luar kalau bikin buku non fiksi yang dimana sebenarnya cerita bukan bagian utama daripada buku itu ya, tapi dijadikan penjalin cukup erat yang sangat membantu kita untuk mengkaitkan teori satu dengan teori selanjutnya. Di sini begitu banyak kutipan-kutipan menarik. Salah satunya mana ya? Oke, ketemu. Ini quote-nya. Ajaran ini bahwa pekerjaan impianmu ada di luar sana, jadi jangan pernah berhenti berusaha, adalah resep dari timbulnya kelelahan spiritual dan fisik di masa depan. Ini adalah permainan jahat yang menciptakan hadiah begitu menggoda tapi langka, sehingga hampir tidak ada yang memenangkannya. Namun, semua orang merasa wajib untuk terus bermain. Apa maksudnya? Pekerjaan impian kan jadi sebuah slogan yang seolah tidak terpisahkan dari cita-cita ya, bahwa kita harus bekerja sesuai dengan passion, bahwa alangkah indahnya kalau hidup itu hobi yang dijadikan kerjaan, hobi dibayar, alangkah senangnya.
Nah, buku ini dalam dalam batasan tertentu, dan ini bahasa yang saya kasar, berusaha membantah semua itu, bahwa tidak selamanya seperti itu. Ada kok orang yang awalnya punya hobi dan akhirnya dia bisa bekerja dengan hobi itu. Misalnya dia suka menggambar, akhirnya gambarnya bisa dibayar. Tapi ujung-ujungnya yang terjadi malah apa? Dia bukan malah menjadi merasa hanya melakukan hobi seumur hidup, tapi dia merasa hobinya itu berubah menjadi pekerjaan, sehingga dia merasa tidak punya lagi hobi. Itu kan siksaan lainnya ya, neraka yang berbeda, dan tidak bagus juga. Kesimpulan dari buku ini apa? Saya rasa kesimpulan yang paling bagus dari buku ini justru ada di permulaan, ada di pembukaan buku ini, ketika si Simon Stolzow itu bertanya kepada mentor atau guru ya, pokoknya orang yang dia hormati lah. Dan orang yang dia hormati ini kebetulan penyair, tanda petik orang yang sebenarnya hidupnya harusnya bebas ya, kreatif. Dia tanya kepada gurunya itu dengan harapan dibakar dengan api semangat, karena waktu itu dia baru-baru selesai kuliah kayaknya dan baru mau terjun ke dunia kerja. Dia tanya gurunya, apa saran yang kamu bisa berikan pada saya yang mau masuk dunia kerja? Itu pertanyaan dia kepada mentornya. Mentornya itu bilang apa? Ada dua jenis manusia di muka bumi ini. Yang pertama itu dia bekerja dengan apa yang dia sukai dan dibayar olehnya. Dan kedua, dia hanya bekerja untuk menyambung hidup karena ingin uangnya saja. Dan tidak ada yang lebih buruk di antara keduanya. Dia itu penulisnya waktu itu, meskipun sebelum menulis buku ini ya, dia tersentak sangat dalam katanya. Dan saya pun waktu baca itu, wow, di tengah dunia motivasi yang bilang bahwa jangan menyerah, kejarlah pekerjaan impianmu, kau pasti mendapatkannya. Kau bisa dibayar dengan hobimu, kau bisa menikmati pekerjaanmu, bla bla bla, dah, bla. Nah, ada nih yang bilang ada dua tipe orang. Ada yang kerja dengan passion, semangat, berapi-api. Ada juga yang kerja hanya buat cari uang, hanya supaya hidup saja, supaya bisa makan. Dan di antara dua itu tidak ada yang lebih mulia, tidak ada. Nah itu kesimpulan dari buku ini. Buku ini apakah membuat saya lebih semangat bekerja atau sebaliknya? Bukan itu yang diincar oleh buku ini, jujur. Yang diincar oleh buku ini adalah bagaimana kita bisa memandang pekerjaan kita dengan sebuah pandangan yang lebih baru, lebih fresh, lebih segar, dan lebih sehat, lebih realistis. Itu sih. Dan itu bukan berarti kita akan jadi malas di tempat kerja, bukan malah jadi membenci kerja, bukan ya. Kita jadi memandang kerja kita ini sebagai sesuatu yang memang tetap terhormat, tapi tidak di atasnya begitu ya. Kayak ya sudah, kerja ini terhormat loh. Sekali lagi, saya pribadi dan buku Jiun juga sepakat, pekerjaan itu terhormat. Orang-orang yang bekerja itu bagus, terhormat. Pekerjaan itu terhormat. Tapi please, tidak usah taruh-taruh bumbu-bumbu lain begitu ya. Maksudnya, iyalah, semua pekerjaan mulia, semua pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dari pekerjaan lainnya. Mungkin kasarnya begitu ya, kayak gaji itu penting lah intinya ya. Maksudnya kan ada tuh pekerjaan yang bilang, ya memang kerja di sini tuh gajinya kecil, tapi kami ini para penjaga generasi selanjutnya, penjaga sejarah, penjaga alam dan tapi tidak bisa makan. Jangan juga begitu kan, intinya kayak ya taruhlah pekerjaan sebagai pekerjaan, bahwa ternyata ada manfaat-manfaat mulia dari situ. Oke, tapi tujuan awal dari pekerjaan apa? Cari makan guys. Menurut buku ini ya, lagi-lagi menurut buku ini, please, sorry. Untuk bagian ketiga. Bagian ketiga, untuk siapa buku ini? Siapa yang sebaiknya membaca, membeli, meminjam dari saya buku ini? Sebenarnya jujur saya mau bilang siapa saja ya. Karena menurut saya siapa saja berhak membaca apa saja. Cuman ya oke lah, kalau kita mau sadis-sadisan, buku ini cocok untuk orang yang lagi galau dengan pekerjaannya, yang sudah merasa burn out dengan pekerjaannya, atau yang baru mau masuk dunia kerja dan mau tahu filosofi memandang pekerjaan itu sebaiknya seperti apa, yang mungkin lagi di pertentangan jalan di antara meninggalkan pekerjaannya yang sekarang dengan mau masuk pekerjaan yang lain, tapi masih terhantui bahwa pekerjaan lamanya
sudah terlalu memberi terlalu banyak padanya kok dia tinggal, yang kayak begitu-begitu. Jadi ya para pekerja, untuk para pekerja atau calon pekerja, buku ini cocok untuk kalian untuk memperbarui pandangan kalian terhadap pekerjaan. Semoga mendapatkan pandangan yang lebih fresh, lebih sehat, dan lebih segar. Oke, bagian keempat, rating. Oke, rating dari buku ini dibagi dalam 3 kategori plus 1. Jadi ini kan buku non fiksi ya. Yang dinilai pertama kualitas isinya, gagasannya, wawasannya. Terus yang kedua dari gaya penyampaiannya ya. Apakah enak dibaca, bagaimana. Terus yang ketiga manfaatnya, relevansinya kepada para pembaca. Nah, yang keempat desain, tata letak gambar dan semacamnya. Oke, bagian pertama. Kualitas isi dan wawasan sangat bagus. Mungkin saya bisa kasih 9 dari 10 ya. Kalau bagi yang rajin mengumpulkan quote, jangan ragu lagi. Buku ini penuh dengan quote-quote yang wadidaw. Salah satu yang tadi saya baca, keren itu. Dan itu bukan satu-satunya, banyak sekali quote-quote seperti itu. Terus gagasannya dalam. Ini dia studinya berapa tahun ya dia buku ini, bertahun-tahun lah dia nulis buku ini ya, lumayan dalam. Jadi kualitas isinya, gagasannya keren, dan kayaknya memang ini lumayan penting untuk zaman sekarang, yang dimana orang yang semakin gila kerja itu makin banyak, bukan hanya di Amerika menurut studi ini, tapi juga di mana-mana, dan menurut saya di negara kita Indonesia juga. Nah, kedua, gaya penyampaian, gimana tulisannya, enak dibaca enggak? Enak, menurut saya pribadi enak dibaca ya. Saya lambat selesainya karena ya justru karena bagusnya buku itu. Buku yang bagus itu kan dilematis ya. Kita mau cepat-cepat baca habis, tapi sayang juga kalau terlalu cepat habis. Kayak kalau habis ngapain lagi kita? Mau diulang lagi? Belum tentu seenak yang tadi kan. Intinya bagus. Kalau saya pribadi sih enak bacanya, meskipun siswa saya ada yang saya kasih, coba deh kamu baca pengusaha, pusing dia. Mungkin karena udah bisa relate. Tapi bagi kalian mungkin para pekerja bisa aja relate sama buku ini. Berapa ya poinnya ya? 8 deh, boleh. 8 bisa, bagus. Banyak ceritanya, anekdotnya padat, tidak ada kesan-kesan menggurui ya, dan jujur. Itu si penulisnya jujur sekali ya. Banyak pengalaman pribadinya juga yang dia masukkan, tapi selalu dikaitkan dengan studi-studi, data-data yang lama, data primernya banyak. Dia yang langsung wawancara orang-orang yang jadi narasumber di bukunya itu. Jadi poin plus itu. Oke lah, 8 gaya penyampaian. Terus yang ketiga apa tadi? Relevansi, manfaatnya bagi pembaca. Ini agak sulit. Gagasannya bagus, gaya penyampaiannya oke. Cuma relevansinya bagi para pembaca. Nah, kritik saya mungkin bagi buku ini ya. Tidak semua orang loh yang dengan semudah itu dapat pindah-pindah dari pekerjaannya lalu menyesuaikan diri dengan ide ini. Jadi bacalah buku ini dengan hati dan otak yang terbuka. Jika kamu merasa terjebak di lingkungan kerjamu sekarang, jangan langsung buru-buru minggat. Buku ini gunakan sebagai alat untuk menenangkan hatimu saja deh, bahwa ketika ada perasaan bersalahmu dalam hati, bilang kok saya memandang pekerjaan saya seperti ini ya, padahal pekerjaan ini kan sudah memberi saya banyak sekali. Nah, buku ini bisa mendamaikanmu dengan bilang, ya pemikiranmu tidak salah, seharusnya pekerjaan kamu tidak seperti itu, tidak terpetik, tidak setoksik itu. Tapi ya jangan full ikuti sarannya, jangan langsung pindah, jangan langsung berhenti. Sebenarnya dia bilang kok bahwa tidak semua orang di 9 nama ini kan ada beberapa yang cukup beruntung sehingga bebas memilih pekerjaan selanjutnya, bebas berhenti bekerja. Rata-rata kita kan tidak begitu. Ya, jadi mungkin relevansinya bagi para pembaca lumayan urgent, tapi tidak se-urgent itu. Boleh deh 7. Dan terakhir desainnya unyu sih. Kalau kalian lihat ya, warna kuning. Saya sempat pusing dipilih antara 3 buku, mau beli yang mana, kayak saya pilih yang ini. Oke sih, ya ini kan kenapa saya kasih nomor 4 dan skalanya enggak saya hitung. Desain, karena menurut saya bukan itu kan intinya non-fiksi, tapi ini desainnya oke kok. Desainnya ini ya bagus dibaca, tidak ada salah ketik dan lain-lain. Jadi rating saya untuk desain
9 lah kayaknya. Boleh 9. Di dalam ada gambar-gambar lucu kayak mana tadi? Ada gambar-gambar kayak gini, ya visual-visual yang membantu, tapi bukan komik sih. Di awal-awal juga ada tadi. Nah, ada kayak begini. Ya kan, bagi kalian yang tidak suka cuma lihat kata-kata kan suka kan ya kayak begini ada. Tidak banyak, selagi-lagi ini bukan non fiksi. Ya. Jadi ratingnya resmi yang nomor 4 kita nggak usah hitung ya. 9 tambah 8 17 17 tambah 7 24 24 bagi 3 ya 8. Rating dari saya buku ini 8. Worth it lah. Kasih 3 berapa itu? 8 ya. 9 tambah 8 17 17 tambah 7 17 tambah 7 34 34 bagi salah